boleh diperkenalkan, ini ada Pak Haji, kedatangan Pak Haji. Mungkin seperti apa? Baik, terima kasih. Saya biasa masyarakat memanggil Kiai Haji Yadin Alia MA, tinggal di RW 7. Kebetulan kami punya pondok pesantren dan punya rumah yatim. Kami juga guru tetap di masjid terbesar di RW 7 ini. Izinkan sebagai orang yang dianggap tokoh masyarakat menyampaikan sikap kami mengenai kasus anak toko roti yang viral sekarang ini. Pernyataan insiden anak toko roti, dengan viralnya kasus anak toko roti yang berada di lingkungan kami RW 7 Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, keluarga besar Pondok Pesantren Tahfiz dan Rumah Yatim Al-Islah Jakarta menyatakan sikap. 1. Kejadian dan kesalahan yang dilakukan oleh saudara GSH, anak pemilik toko roti Linda Yes, bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, ras dan suku apa saja. Untuk itu, mohon tidak mengaitkan peristiwa tersebut dengan SARA. Yang kedua, kami sangat mendukung pengusutan kasus tersebut oleh pihak berwenang secara tegas, tuntas, dan transparan. 3. Untuk menjaga kerukunan, kesejukan lingkungan, dan kondusivitas bangsa dan negara, kami berharap siapapun tidak berkomentar rasis dan tendensius. 4. Kejadian tersebut murni sebagai kesalahan pribadi yang bisa dilakukan siapa saja, ras apa saja. Untuk itu, mengaitkan kejadian tersebut seolah-olah dilakukan oleh tokoh secara legal formal adalah perbuatan yang tercela. 5. Secara individu, pemilik toko sangat peduli dengan lingkungan kami, bahkan sering membantu masyarakat dalam kegiatan sosial seperti dalam perayaan 17-an, hari-hari besar keagamaan, kegiatan pondok pesantren, kegiatan rumah yatim, dan lain-lain. Termasuk beliau adalah donatur rumah yatim yang kami pimpin, di mana kami merawat 117 anak yatim piatu du'afa di lingkungan RW 7 tempat toko roti Yes berada. Yang keenam, kami sangat mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas siapapun yang memperkeruh suasana, mengadu domba, dan berpotensi menciptakan kerusuhan SARA, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Demikian pernyataan ini kami buat sebagai rasa cinta dan tanggung jawab moral kami kepada lingkungan, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 19 Desember 2024, yang membuat pernyataan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Islah dan Rumah Yatim Al-Islah Jakarta, Kiai Haji Yadin Alia MA. Terima kasih. Oke, kalau boleh Siap. tahu seperti apa sih bantuan yang sudah diberikan sama Tante Linda sama pemilik toko roti ini ke pesantren atau yayasan, dan udah berapa lama? Lebih kurang sudah 4 tahun berjalan, diantaranya dalam bentuk material untuk pembangunan, kemudian juga uang saku untuk anak-anak, dan terakhir di saat kami betul-betul dalam kesulitan, kehabisan beras, beliau kirimkan beras kepada pesantren kami. Itu kami bukan mengada-ngada, tapi bukti dan faktanya ada. Itu yang kami rasakan. Karena itu betul-betul kami merasakan keberadaan Roti Yes ini sebagai dewa penolong bagi masyarakat kami di sini, terutama bagi pondok pesantren dan rumah yatim kami. Kalau Tante Linda udah baru pertama ini ya ketemu langsung sama Pak Kiai, mungkin seperti apa? Baru pertama kali ketemu, saya tadi pagi mendapat PA dari Bapak bahwasanya Bapak yang surat seperti yang sudah Bapak kirim, bahwasanya Bapak ini menceritakan seperti yang tadi dia ceritakan. Saya merasa sungguh luar biasa dukungan Bapak kepada kami
karena saya biasa memang suka melakukan bakti sosial ya, untuk ya semampu saya lah. Nah, tapi kan melalui Bu Wati ya, melalui siapapun lah gitu, saya tidak ketemu langsung sama bapaknya gitulah, kira-kira seperti itu. Jadi hubungan kami kepada tetangga juga sangat baik, sehingga ketika kemarin ada orasi dari Serikat Buruh yang mengajak supaya penduduk di sini ikut datang demo, puji Tuhan karena hubungan kami semua baik, jadi tidak ada satupun yang ikut. Akhirnya mereka pergi seperti itu. Kami selalu hubungan ke tetangga itu saling menghargai, saling menghormati, gitulah kira-kira. Kalaupun sampai Jos melakukan ini, sebenarnya pasti ada pemicunya. Kamu tahu kan, ada sebab dan akibat. Orang kerja saya kan bukan cuman Ayu, tapi kan kenapa Ayu bisa terjadi seperti itu, pasti ada sebabnya gitu loh. Jadi jangan menjudge sepihak kepada kami gitu. Jadi saya cuma mohon, dan saya pun tidak mau memperpanjang urusan ini, karena sebagai manusia kita diajarkan saling mengasihi kepada kita punya Tuhan, juga kepada sesama manusia. Jadi tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiayai karyawan. Jadi saya mohon semua pihak yang sudah melihat video ini, mungkin ya terpancing emosinya, tapi video ini sebenarnya secara implisit juga sudah terlihat. Dan kalau memang mau menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak demikian seperti apa yang dikata-katain di luar. Jadi saya minta tolong, saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Lalu saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu supaya masalah ini tidak diperpanjang gitu loh. Tidak ada saling tuntut menuntut, tidak akan ada habisnya. Seperti itulah keinginan saya. Oke. Mungkin muncul seruan akan menutup toko ini gitu ya, masyarakat begitu. Oke, Pak Istimewa ini bisa dibilang saksi. Baik. Setuju atau tidak? Kecewa juga dengan seruan. Terima kasih. Ada peristiwa menarik. Ketika Enci mau jadi donatur kami, Enci bertanya, saya non-Islam, kira-kira kalau saya bantu pesantren, boleh enggak, diterima tidak? Ini betul-betul lahir dari hati nurani Enci, pemilik toko bakery Yes, tanpa diminta, tanpa proposal. Artinya kesadaran dari pribadi beliau dan keluarga besar. Untuk itu, sebagai tokoh masyarakat, kami berharap imbauan menutup roti, imbauan memboikot, mencabut izin dan lain sebagainya, tolong dihentikan. Hemat kami, ini adalah murni kesalahan putra beliau. Mari kita ikuti proses hukumnya, tapi tidak menjustis, apalagi menyudutkan keluarga, toko, dan perusahaan. Karena bagi kami sendiri, terus terang saja, keberadaannya bukan saja menjadi sumber penghasilan bagi keluarga beliau, tapi juga bagi kami masyarakat di sini merasakan keberadaannya, manfaatnya yang luar biasa. Jadi hentikanlah provokasi, mengajak memboikot, mengajak menutup usaha ini, memusuhi keluarga besar di sini. Jangan. Sesama manusia, sesama warga negara, ayo kita bangun hubungan yang harmonis tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kami di sini Kiai Haji Zainal Alia, pimpinan pesantren yang kebetulan berada di RW 7 Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, sekali lagi menjadi saksi hidup bahwa keberadaan beliau dan usaha beliau bukan saja bermanfaat untuk beliau dan perusahaannya, tapi untuk kami, bahkan untuk agama kami dan lingkungan kami. Itu saja himbauan dari kami. Terima kasih.
Oke. Gue teman. Tante, punten. Ini kan hari ini ada infonya bahwa akan adanya demo ya Tante gitu. Mungkin dari Tante sendiri dan keluarga mendengar banyak yang berdemo gitu. Ini gimana sih Tante respon dari, ada rasa kepanikan tidak sih dari dirimu Tante? Sebenarnya kalau ada merasa tertekan, benar, pasti ada. Sebagai manusia kan kita diperlakukan seperti itu pasti tertekan ya. Tapi saya percaya Tuhan kok. Tuhan baik. Semua ada hikmah. Saya taat beragama. Saya tahu manusia boleh menjas, tapi Tuhan tahu sebenarnya. Untuk kondisi, boleh tahu kondisi George saat ini mungkin dari Tante dan keluarga ataupun dari diwakili oleh kuasa hukum, seperti apa sih kondisi sekarang dari George? Mungkin ada yang mau. Kalau kondisinya ya pasti tertekan ya. Kemarin sempat dia juga nangis, gemetar, dia nggak mau dipenjarain, dia takut katanya karena kan di dalam penjara kan ya sangat sungguh tidak enak. Itu jelas gitu loh. Tapi ya saya berdoa semoga yang melindungi itu Tuhan, dan Tuhan menjamah dia untuk merubah karakter dia. Secara duniawi ya saya pasti juga ikut tertekan karena saya di kamar ya saya merasa bersalah, saya merasa seorang ibu yang tidak baik ya. Tapi saya percaya hukuman dunia itu ada masanya, sementara kalau hukuman Allah kekal. Lebih bagus dihukum dunia daripada dihukum Allah. Itu saja. Mungkin ini kan sempat dikatakan kemarin ada isu juga banyak yang meneror dan segala macam. Mungkin dari abang, tim kuasa hukum dari keluarga, ada rencana untuk melaporkan tidak sih bang, atau mungkin hukumnya seperti apa bang? Mungkin bang Michael? Pada intinya kita udah melakukan juga dengan keluarga, kita akan melakukan pelaporan. Ya, tolong orang-orang di luar siap menghadapi laporan kami. Intinya tolonglah pakai hati nurani. Ini orang-orang yang memang melakukan usaha, jangan kemana-mana. George sedang menjalani hukumannya. Undang-undang ITE ini nggak main-main loh, ya nggak main-main. Jangan dianggap remeh. Stop, gunakan jarinya, ya. Berpikir lebih dengan nalar. Jangan ganggu tokoh ini ataupun keluar dari sini. Saya hanya memperingati dalam arti secara hukum mereka ini dilindungi oleh hukum dan negara Indonesia dan negara hukum seperti itu. Oke. Nah mungkin selain dari media sosial mungkin bang, kan ada info juga dapat teror juga mungkin secara barang ataupun apapun itu, mungkin ada juga ada tidak sih bang ingin niat melaporkan dari mungkin sisi buktinya dari CCTV kah atau seperti apa? Intinya kita akan mencari celah untuk membuat pelaporan apapun itu juga, karena sebagai warga negara, ibu dan bapak dan keluarga berhak untuk melakukan pelaporan. Karena kan juga orang tiap hari nggak nyaman dong, tiap hari di WA kurang kerjaan amat sih. Cari kerjaan lain lah, jangan WA terus ya. Ini orang-orang usaha kok, karena satu anak yang memang melakukan kesalahan, nggak orang tuanya salah dong. 26 tahun ini udah berdiri loh, nggak main-main 20 tahun. Jadi bukan mereka pengusaha ece-ece yang cuma jualan satu hari 2 hari tutup, bukan. Tolonglah bijaksana lah dan melakukan WA ataupun juga di media segala macam, tolonglah ya. Dan juga banyak orang-orang mengirim online barang-barang COD, isinya barang-barang yang tidak pantas lah, itu nggak bagus lah ya. Tolonglah kayak gitu-gitu, carilah pekerjaan lain lah yang lebih positif. Ini kan nggak positif ya, jangan hancurin hidup orang lah, itu aja dari saya sih. Saya tambahin, jadi barang-barang yang tadi dibilang Bang Saifika itu seperti kempes, terus celana dalam yang ukurannya juga besar, terus bra yang ukurannya lebih besar, dan itu memakai nama George. George sekarang berada di rutan Polres Jakarta Timur, dan atas nomor HP ibu ini gitu loh. Ya, pakai nama HP saya. Ada juga kemarin jam, jadi saya kira ini kan teror-teror yang tidak langsung tetapi sangat mengganggu hampir tiap hari gitu.
Terus hari ini juga ada 2 demo, pertama jam 10 pagi, terus yang kedua jam 2 siang. Kita sudah kemarin melakukan langkah pelindungan hukum. Jadi hari ini memang kita minta untuk ada pendampingan dari Polres Jakarta Timur dan Polsek Cakung. Jadi kami minta masalah pidana Jos itu adalah masalah pidana pribadi. Tidak ada hubungan dengan toko, tidak ada hubungan dengan SARA, tidak ada hubungan dengan masalah yang lain. Jadi kami tidak pernah menghalangi, menutupi kasus Jos, dan kami mengakui salah untuk itu. Dan marilah kita kawal proses ini sampai ada putusan yang ingkrah. Terima kasih. Untuk Mungkin saya tambahkan ya. boleh. Untuk nomor-nomor yang dalam tanda kutip nomor bodoh, ya, apapun itu juga hati-hati ya, hati-hati ya. Cybercrime itu nggak main-main loh. Kepolisian kita hormat kepolisian, ya. Jangan hanya tahu pencet jari, pakai jari, ketik. Jangan, ini rugi loh, ini orang-orang tua loh. Tolong menghargain dong ya. Jangan kalian anggap remeh loh. Akan dilacak semua nomor-nomor kalian ya. Ya, siap ya. Oke, itu aja dari saya. Oke. Mungkin dari Tante sendiri sebagai orang tua George, mungkin George sudah ada, maksudnya kayak tanda penyesalan nggak sih Tante ke ngomong ke Tante? Sudah waktu pertama itu kan. Ya, jadi gini, di dalam BAP terakhir, Jos menyatakan meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatan atas kepada Ayu, dan dia akan mau merubahkan dirinya untuk lebih baik, karena bagi dia ini adalah hukuman untuk dia lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Dan kepada saya juga dia besoknya langsung dia bilang dari kepada saya, Ma, saya mohon maaf ya, saya hilaf gitu. Jadi Jos bukan orang yang jahat, jadi jangan menjudge dia jahat. Orang yang memfitnah itu jauh lebih jahat. Bang, maaf nanya, yang surat rekomendasi yang waktu itu abang tunjukin itu jadi dikasih ke Sudah. Sudah itu di luar. Itu sudah saya sampaikan. Berarti itu sebagai bukti tambahan ya Bang untuk nanti untuk George sendiri seperti itu. Artinya begini, bukan kita membuktikan yang dilakukan ini apakah memang benar dari jadinya kesengajaan atau memang ada di luar dari kejiwaan. Itu aja. Oke. Ada lagi? Ada? Udah lagi? Silakan. Ada? Aman? Oke. Aman Bang? Aman bang, makasih Ya, bang. oke.